Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, bagaimana ibadah puasanya? Lancar semuanya? Iya, baik. Mudah-mudahan ibadah puasanya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema yang kedua di pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SPDP, dan muatan matematika. Oleh karena itu, Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat. Baik, mari kita berdoa bersama-sama sebelum pelajaran kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anak, untuk pelajaran muatan bahasa Indonesia, kita masih belajar tentang penulisan huruf kapital. Sekarang coba kalian perhatikan bersama-sama. Ayo membaca. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa dokumen penting tidak hanya kartu pelajar. Di antara dokumen penting adalah KTP, SIM, kemudian STNK, kemudian akte kelahiran, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian diminta untuk membaca identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Kartu pelajar RSD Nusantara. Nama Mutiara. NIS atau nomor induk siswa 12345. Tempat tanggal lahir Jakarta 3 September 2006. Alamat Jalan W. John. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya saja nama Mutiara, berarti Mutiara, M-nya harus ditulis dengan menggunakan kapital. Amira, berarti A-nya ditulis dengan menggunakan kapital. Joya, Z-nya harus ditulis dengan menggunakan kapital. Ayo berlatih. Isilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Tulislah mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Nah, anak-anak, Pak Guru akan memberikan contoh penulisan identitas yang sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital. Kartu pelajar SD Nusantara. Nah, ini contoh ya. Nanti kalian dapat menulisnya kartu pelajar SD Pelita. Nama Amira. A-nya berarti harus kapital karena nama orang. Nomor induk siswa 2345. Tempat tanggal lahir Jakarta 10 Januari 2002. Jakarta harus kapital karena nama tempat. Alamat
Jalan senggol, J-nya harus huruf kapital, senggolnya juga kapital. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh penulisan identitas yang mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Nanti kalian dapat berlatih di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita pada hari ini. Pak Guru ingatkan, setelah ini nanti akan pembelajaran berikutnya yaitu muatan SBDP bersama Bu Ima. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semangatnya? Setelah tadi belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia tentang huruf kapital pada identitas diri. Kali ini bertemu kembali dengan Bu Saimah seperti biasa dengan muatan SBDP. Pada pembelajaran kali ini, Bu Ima akan ajarkan tentang bagaimana meniru gerak kegiatan sehari-hari dalam tari. Perhatikan gerakan sehari-hari yang dilakukan orang-orang di sekitarmu. Gerakan-gerakan tersebut dapat kita tiru menjadi gerakan tari. Gerakan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan yaitu menyapu, mengepel, menjemur pakaian, dan mengelap jendela. Nah, gerakan sehari-hari yang sering kita lakukan itu bisa kita jadikan menjadi sebuah tarian. Perhatikan gambar berikut. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Ternyata tidak hanya gerakan yang tadi Bu Ima sebutkan, gerakan membersihkan dokumen atau surat-surat penting menggunakan kemoceng juga bisa dijadikan sebuah tarian. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa posisi ketika menari menggunakan kemoceng pada saat membersihkan dokumen penting bisa dilakukan dengan gerakan tari dalam posisi duduk. Ini yang gambar pertama. Anak-anak perhatikan posisi duduknya seperti itu, ya. Terus yang kedua, bisa kita lakukan dengan gerakan tari dalam posisi berdiri. Jadi anak-anak bisa melakukannya dalam dua posisi, dalam posisi duduk dan posisi berdiri. Lakukan gerakan tari mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya. Anak-anak bisa melihat dua posisi gambar, yaitu posisi ketika duduk dan posisi ketika berdiri. Yang kedua, gunakan hitungan 2 kali 8. Dari masing-masing gerakan, baik posisi duduk maupun posisi berdiri, anak-anak bisa gunakan hitungan 2 kali 8. Setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian. Yang terakhir, gunakan juga hitungan 2 kali 8. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran SBDP bersama Bu Saimah. Setelah ini, anak-anak akan berlanjut dengan Bu Mariani dengan muatan matematika. Walaupun dalam situasi puasa, anak-anak harus tetap semangat. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Tadi kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin, kemudian dilanjutkan lagi SBDP bersama Bu Ima. Masih tetap semangat ya nak ya? Alhamdulillah sudah hampir setengah perjalanan puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankannya. Untuk muatan matematika hari ini, kita sudah masuk ke subtema kedua di tema ke-8.
Silakan kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu Guru hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita masih akan membahas mengenai jam. Nah, tadi di awal kalian masih ingat tidak? Pukul berapa Udin dan Kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Nah, tadi kan di awal Kakak sama Udin sedang membersihkan dokumen. Kira-kira jam berapa ya mereka mulai? Ya, mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14.00 atau kita bisa menyebutnya dengan pukul 2 siang ya anak-anak. Nah, lalu sekarang ternyata sudah jam 3 atau pukul 15.00. Nah, kita sekarang coba amati ya gambarnya. Nah, tadi nih Udin dan Kakak mulai ya membersihkan dokumen pukul 14.00. Biasanya kita tulisnya jam 2 siang ya anak-anak ya. Nah, ini keterangannya ya. Nah, lalu mereka selesai ternyata pukul 3 ya atau pukul 15.00, pukul 3 sore ya. Nah, lalu berapa lama ya kegiatannya? Nah, kalau seperti ini ke sini kan kita gampang ya. Oh, 1 jam Bu Guru dari jam 2 ke jam 3. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Atau 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi di sini ada rumusnya anak-anak. Amati baik-baik ya. Cara mencari lama waktu adalah waktu selesai dikurang dengan waktu awal. Jadi, waktu akhir atau waktu selesai ini kita kurangkan dengan waktu awal atau waktu mulai ya anak-anak. Nah, kalau di sini kan pukul 15 dikurang 14, berarti sama dengan 1 jam. Atau 3 dikurang 2 juga bisa ya, sama hasilnya. Nah, jadi waktu selesai dikurang waktu awal. Waktu selesai itu bisa disebut juga dengan waktu akhir ya anak-anak. Sedangkan waktu awal bisa juga disebut dengan waktu mulai. Jadi 15 dikurang 14 tinggal 15 dikurang 14 berarti 1 jam atau boleh juga pukul 3 dikurang pukul 2 sama hasilnya. Oke anak-anak. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, lama waktu kegiatan tadi adalah 1 jam. Tahukah kamu 1 jam itu berapa menit? Nah, kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit